Di hamparan tanah Pasundan yang subur, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Galuh Pakuan. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana, Prabu Permana di Kusumah. Sang Prabu dikenal arif dalam memerintah, membawa kedamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya. Harismanya terpancar, membuat segenap penduduk hormat dan tunduk pada titahnya. Istana Galuh berdiri megah, menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan di masa itu. Prabu Permana di Kusumah memiliki dua orang permaisuri yang cantik jelita. Permaisuri pertama bernama Dewi Naganingrum, seorang wanita berhati lembut, baik budi, dan sangat disayangi oleh Prabu. Permaisuri kedua adalah Dewi Pangrenyep, yang meskipun juga rupawan, memiliki sifat iri hati dan ambisi yang tersembunyi di balik senyum manisnya. Kehidupan di istana berjalan dengan tenang di permukaan, namun ada benih persaingan di antara kedua permaisuri tersebut, terutama dalam hal melahirkan penerus tahta kerajaan. Seiring berjalannya waktu, Prabu Permana di Kusumah merasakan panggilan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ia merasa tugasnya sebagai raja telah cukup dan ingin menyerahkan urusan duniawi untuk fokus pada pertapaan, mencari ketenangan batin dan pencerahan spiritual. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, namun tekad Sang Prabu sudah bulat. Ia merasa perlu melepaskan diri dari gemerlap tahta untuk mencapai tujuan spiritualnya yang lebih tinggi. Sebelum benar-benar meninggalkan istana untuk bertapa di tempat terpencil, Prabu Permana di Kusumah mengumpulkan para pembesar kerajaan dan kedua permaisurinya. Saat itu, kedua permaisuri tengah mengandung buah hati Sang Prabu. Beliau menitipkan pesan penting. Barang siapa di antara kedua permaisuri yang kelak melahirkan anak laki-laki terlebih dahulu, maka putranya lah yang berhak mewarisi tahta kerajaan Galuh. Pesan ini menjadi penentu nasib kerajaan selanjutnya dan tanpa disadari menyulut api persaingan yang lebih besar. Dengan berat hati namun penuh keyakinan, Prabu Permana di Kusumah menyerahkan urusan pemerintahan sementara kepada para menteri kepercayaannya dan berangkat menuju tempat pertapaannya. Kepergian Sang Prabu meninggalkan kekosongan di singgasana dan menciptakan suasana penantian yang penuh harap sekaligus tegang di dalam istana, terutama bagi Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep yang tengah menunggu kelahiran putra mereka, sang calon pewaris tahta. Berita kehamilan kedua permaisuri dan pesan terakhir Sang Prabu sebelum bertapa menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru istana. Dewi Naganingrum menyambut kehamilannya dengan penuh syukur dan harapan akan lahirnya seorang putra yang kelak memimpin Galuh dengan bijaksana. Namun, bagi Dewi Pangrenyep, kabar ini membangkitkan rasa iri dan kecemasan yang mendalam. Ia sangat berambisi agar putranya lah yang menjadi raja, bukan putra dari Dewi Naganingrum. Rasa iri hati Dewi Pangrenyep semakin membara setiap harinya. Ia takut jika Dewi Naganingrum melahirkan anak laki-laki lebih dulu, maka pupuslah harapannya untuk melihat putranya duduk di singgasana. Ambisi menguasai tahta melalui putranya telah membutakan hati nuraninya. Ia mulai memikirkan cara-cara licik untuk menyingkirkan potensi ancaman dari putra Dewi Naganingrum, memastikan putranya lah yang kelak menjadi penguasa Galuh. Dewi Pangrenyep kemudian mulai menyusun sebuah rencana jahat. Ia tahu bahwa ia membutuhkan sekutu untuk melancarkan niat busuknya. Dengan bujuk rayu dan janji imbalan kedudukan, ia berhasil mempengaruhi seorang bidan istana atau beberapa dayang kepercayaan untuk membantunya. Mereka bersekongkol dalam keheningan malam, merancang sebuah fitnah keji yang akan menghancurkan Dewi Naganingrum dan putranya. Rencana mereka sungguh kejam. Ketika Dewi Naganingrum melahirkan nanti, mereka akan segera menukarkan bayi yang baru lahir itu dengan seekor anak anjing. Bayi pangeran yang asli akan dibuang jauh-jauh agar tidak pernah ditemukan. Setelah itu, mereka akan menyebarkan berita bohong bahwa Dewi Naganingrum telah melahirkan seekor anjing, sebuah pertanda kutukan atau perbuatan sihir yang memalukan kerajaan. Dengan rencana jahat yang telah tersusun rapi, Dewi Pangrenyep merasa sedikit tenang, meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan akan dosa yang akan dilakukannya. Ia menunggu dengan tidak sabar saat persalinan Dewi Naganingrum tiba,
siap menjalankan skenario liciknya demi memuluskan jalan putranya menuju tahta kerajaan Galuh. Atmosfer istana yang semula penuh harap kini diselimuti awan gelap konspirasi. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dewi Naganingrum merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Dengan bantuan bidan istana yang telah bersekongkol dengan Dewi Pangrenyep, proses persalinan pun berlangsung. Dewi Naganingrum, dalam kelemahan setelah berjuang melahirkan, akhirnya berhasil mengeluarkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Seharusnya ini menjadi momen kebahagiaan. Namun takdir berkata lain. Sesuai rencana jahat yang telah disusun, bidan istana dengan cepat mengambil bayi pangeran tersebut dan menggantinya dengan seekor anak anjing yang telah disiapkan sebelumnya. Bayi mungil itu segera dimasukkan ke dalam sebuah peti atau kandaga yang kokoh. Dewi Naganingrum yang masih dalam keadaan lemah dan setengah sadar tidak menyadari penukaran yang terjadi di hadapannya. Ia hanya merasakan kelegaan setelah proses persalinan selesai. Ketika Dewi Naganingrum tersadar sepenuhnya dan bertanya tentang bayinya, bidan istana dan Dewi Pangrenyep, yang berpura-pura datang menjenguk, menunjukkan anak anjing tersebut kepadanya. Mereka dengan licik mengatakan bahwa Dewi Naganingrum telah melahirkan seekor anjing, bukan manusia. Berita ini segera disebarkan ke seluruh istana, menimbulkan kegemparan dan rasa ngeri. Dewi Naganingrum dituduh telah melakukan perbuatan tercela atau terkena kutukan. Fitnah keji ini sampai ke telinga para penasihat kerajaan dan pejabat tinggi yang mewakili Prabu Permana di Kusumah. Terhasut oleh laporan palsu dan bukti anak anjing tersebut, mereka terpaksa mengambil tindakan tegas sesuai hukum adat yang berlaku. Dewi Naganingrum yang malang, tanpa bisa membela diri dan dalam kondisi fisik serta mental yang terguncang, dijatuhi hukuman berat. Ia dituduh membawa aib bagi kerajaan. Sesuai keputusan yang diambil berdasarkan fitnah tersebut, Dewi Naganingrum diusir dari istana dan diasingkan ke hutan belantara. Dalam versi lain, ia dihukum mati namun diselamatkan oleh Algojo yang iba. Sementara itu, peti berisi bayi pangeran yang tak berdosa dihanyutkan ke aliran sungai Citandui, dibiarkan terbawa arus entah kemana. Dewi Pangrenyep tersenyum puas, merasa rencananya berhasil dengan sempurna. Beberapa waktu kemudian, ia melahirkan putranya sendiri, Haryang Banga, yang disambut sebagai calon tunggal pewaris tahta. Peti yang membawa sang pangeran kecil terombang-ambing di aliran sungai Citandui yang deras. Arus sungai membawanya semakin jauh dari pusat kerajaan, menuju ke daerah pedesaan yang tenang. Peti itu terus mengapung, melindungi sang bayi dari ganasnya air sungai, seolah ada kekuatan gaib yang menjaganya. Nasib sang pangeran berada di ujung tanduk, bergantung pada keajaiban dan belas kasihan alam. Di hilir sungai, di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah sepasang suami istri tua yang baik hati bernama Aki Balangantrang dan Nini Balangantrang. Mereka hidup sederhana sebagai nelayan atau petani, mencari ikan dan menggarap ladang untuk menyambung hidup. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, mereka dikenal sebagai orang yang jujur dan penuh kasih sayang. Satu-satunya kesedihan mereka adalah belum dikaruniai seorang anak. Suatu pagi, ketika Aki Balangantrang sedang memasang jala ikannya di tepi sungai Citandui seperti biasa, ia merasakan jalanya tersangkut sesuatu yang berat. Ia mengira mendapatkan tangkapan ikan yang besar atau sebatang kayu. Dengan susah payah, ia menarik jalannya ke tepi. Betapa terkejutnya Aki Balangantrang ketika melihat bukan ikan atau kayu yang tersangkut, melainkan sebuah peti kayu yang tampak kokoh dan indah ukirannya. Dengan hati-hati dan penuh rasa penasaran, Aki Balangantrang membuka peti tersebut. Alangkah terkejutnya ia mendapati sesosok bayi laki-laki mungil yang masih hidup di dalamnya, terbungkus kain halus. Bayi itu tampak sehat dan tampan, meskipun baru saja mengalami perjalanan berbahaya di sungai. Aki Balangantrang merasa iba sekaligus takjub. Ia segera membawa bayi itu pulang ke gubuknya untuk ditunjukkan kepada istrinya, Nini Balangantrang. Nini Balangantrang menyambut bayi itu dengan air mata haru. Mereka berdua merasa bahwa kehadiran bayi ini adalah jawaban atas doa-doa mereka selama ini, sebuah anugerah dari Allah. Tanpa ragu,
Mereka memutuskan untuk merawat dan membesarkan bayi itu seperti anak kandung mereka sendiri. Mereka memberinya nama Ciung Wanara. Nama ini konon terinspirasi dari suara burung ciung dan kera, wanara, yang terdengar saat bayi itu ditemukan, atau memiliki makna lain yang berkaitan dengan harapan dan keberanian. Di bawah asuhan Aki dan Nini Balangantrang yang penuh kasih sayang, Ciung Wanara tumbuh menjadi seorang pemuda yang berbeda dari anak-anak desa lainnya. Fisiknya tegap, kuat, dan tangkas. Wajahnya tampan memancarkan aura kepemimpinan. Selain itu, ia juga cerdas, cepat belajar, dan memiliki keberanian yang luar biasa. Meskipun hidup sederhana, darah biru yang mengalir dalam dirinya tampak bersinar melalui sikap dan perilakunya. Ciung Wanara sangat menyayangi Aki dan Nini Balangantrang. Begitu pula sebaliknya. Ia membantu pekerjaan mereka sehari-hari, berburu di hutan, dan belajar berbagai keterampilan hidup di desa. Namun, terkadang ia merenung dan bertanya-tanya tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Aki dan Nini pun menceritakan bagaimana ia ditemukan di dalam peti di sungai, namun tidak mengetahui lebih jauh tentang latar belakangnya. Suatu hari, ketika Ciung Wanara sedang berada di hutan, ia menemukan sebuah telur ayam yang aneh atau, dalam versi lain, ia menangkap seekor anak ayam hutan yang istimewa. Telur atau anak ayam itu kemudian dipeliharanya dengan baik, hingga tumbuh menjadi seekor ayam jago yang gagah perkasa. Ayam jago ini bukanlah ayam biasa. Ia memiliki bulu yang indah, suara kokok yang menggelegar, dan kekuatan bertarung yang tak terkalahkan. Keajaiban ayam jago itu tidak berhenti sampai di situ. Suatu ketika, ayam jago itu berkokok dengan suara yang aneh dan seolah berbicara. Melalui kokoknya, ayam jago itu mulai mengungkap sedikit demi sedikit rahasia masa lalu Ciung Wanara. Ia memberitahu bahwa Ciung Wanara bukanlah anak Aki dan Nini Balangantrang, melainkan seorang pangeran dari kerajaan Galuh yang dibuang karena fitnah keji. Ayam jago itu mendesak Ciung Wanara untuk pergi ke ibu kota kerajaan. Mendengar penuturan ayam jago saktinya, Ciung Wanara merasa terkejut sekaligus tertantang. Teka-teki mengenai asal-usulnya mulai terkuak. Didorong oleh keinginan untuk mengetahui kebenaran sepenuhnya dan mungkin menuntut haknya, Ciung Wanara memutuskan untuk mengikuti saran ayam jagonya. Setelah berpamitan dan meminta ridho dari Aki dan Nini Balangantrang, ia berangkat menuju ibu kota kerajaan Galuh, hanya berbekal keberanian dan ayam jago ajaibnya. Perjalanan Ciung Wanara menuju ibu kota kerajaan Galuh bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus melewati hutan lebat, mendaki bukit, dan menyeberangi sungai. Namun, dengan ketangguhan fisik dan mental yang dimilikinya, serta ditemani ayam jago saktinya, ia berhasil mengatasi semua rintangan. Sepanjang perjalanan, ia mendengar kabar bahwa Raja Galuh, Prabu Permana Dikusumah telah kembali atau digantikan sementara oleh Patih Barmawijaya yang propang renyep, atau bahkan Haryang Banga sendiri, sangat gemar menyabung ayam. Setibanya di alun-alun ibu kota Galuh, Ciung Wanara segera menarik perhatian banyak orang. Penampilannya yang gagah dan ayam jago yang dibawanya tampak istimewa. Ia mendengar bahwa raja memiliki seekor ayam jago jawara yang belum pernah terkalahkan dalam arena sabung ayam. Kabar tentang kehebatan ayam jago sang raja sudah tersohor kemana-mana, membuat para pemilik ayam lain gentar untuk menantangnya. Dengan keberanian luar biasa, Ciung Wanara memberanikan diri untuk menantang ayam jago milik raja. Berita tentang pemuda desa tak dikenal yang berani menantang ayam jawara raja segera menyebar dan sampai ke telinga penguasa istana. Sang raja merasa tertantang dan penasaran dengan pemuda serta ayam jagonya itu, menerima tantangan tersebut. Namun, ia menetapkan taruhan yang sangat tinggi dan tidak main-main. Taruhannya adalah, jika ayam jago Ciung Wanara kalah, maka Ciung Wanara harus menyerahkan nyawanya sebagai hukuman atas kelancangannya. Sebaliknya, jika ayam jago Ciung Wanara berhasil menang melawan ayam jago raja, maka Ciung Wanara berhak mendapatkan hadiah yang sangat besar, yaitu setengah dari wilayah kerajaan Galuh, atau kekayaan yang setara. Ciung Wanara yakin akan kesaktian ayam jagonya dan takdir yang menuntunnya,
menyanggupi taruhan berat tersebut. Pertarungan sabung ayam akbar pun digelar di alun-alun kerajaan, disaksikan oleh raja, para pembesar istana, dan seluruh rakyat. Suasana sangat tegang. Kedua ayam jago segera dilepas ke arena. Ayam jago raja yang lebih besar dan tampak garang langsung menyerang dengan brutal. Namun, ayam jago Ciung Wanara dengan gesit menghindar dan membalas dengan patukan serta taji yang mematikan. Setelah pertarungan sengit, ayam jago raja akhirnya terkapar kalah, bahkan mati. Seluruh penonton terkesima, termasuk sang raja. Sesaat setelah kemenangannya yang gemilang, ayam jago sakti milik Ciung Wanara tidak berhenti di situ. Ia melompat ke atas pagar arena atau tempat yang lebih tinggi, lalu berkokok dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru alun-alun. Namun, kokoknya kali ini bukanlah kokok biasa. Melalui kokoknya, ayam jago itu menyanyikan atau meneriakkan sebuah syair yang mengungkap seluruh kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ayam jago itu berkokok tentang seorang pangeran tampan bernama Ciung Wanara, putra sah Prabu Permana di Kusumah dan permaisuri Dewi Naganingrum. Ia menceritakan fitnah keji Dewi Pangrenyep yang menukar sang pangeran dengan seekor anak anjing saat lahir. Ia mengungkap kisah pembuangan sang pangeran ke sungai Citandui dalam sebuah peti, penemuannya oleh Aki dan Nini Balangantrang, serta penderitaan Dewi Naganingrum yang diasingkan karena tuduhan palsu. Kokok itu terdengar jelas oleh semua yang hadir. Mendengar penuturan ayam jago tersebut, Raja, Prabu Permana di Kusumah yang telah kembali atau penguasa saat itu, dan seluruh hadirin terperanjat. Sang raja segera memerintahkan penyelidikan ulang atas peristiwa kelahiran putra Dewi Naganingrum belasan tahun silam. Tekanan dari kebenaran yang terungkap dan mungkin kesaksian dari orang-orang yang dulu terlibat membuat bidan istana atau dayang yang membantu Pangrenyep akhirnya mengakui perbuatan mereka di masa lalu. Dengan terungkapnya kebenaran dan bukti-bukti yang menguatkan, sang raja diliputi penyesalan yang mendalam atas ketidakadilannya terhadap Dewi Naganingrum dan putranya. Ia segera memerintahkan pencarian Dewi Naganingrum di tempat pengasingannya. Akhirnya, ibu dan anak yang terpisah belasan tahun itu dipertemukan kembali dalam suasana haru. Sang raja secara resmi mengakui Ciung Wanara sebagai putra kandungnya dan pangeran kerajaan Galuh. Sebagai konsekuensi atas kejahatannya, Dewi Pangrenyep beserta para kaki tangannya yang terlibat dalam konspirasi jahat itu ditangkap dan diadili. Mereka tidak bisa mengelak lagi dari perbuatan mereka. Hukuman setimpal pun dijatuhkan sesuai dengan beratnya kejahatan yang telah mereka lakukan, biasanya berupa hukuman mati atau pengasingan seumur hidup. Keadilan akhirnya ditegakkan di kerajaan Galuh, dan nama baik Dewi Naganingrum dipulihkan sepenuhnya. Pengakuan Ciung Wanara sebagai pangeran sah kerajaan Galuh ternyata menimbulkan masalah baru. Haryang Banga, putra Dewi Pangrenyep yang selama ini dibesarkan sebagai calon tunggal pewaris tahta, merasa sangat terpukul dan iri hati. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa posisi yang selama ini ia dambakan kini harus dibagi, atau bahkan terancam direbut oleh saudara tiri yang baru saja muncul dari kalangan rakyat jelata. Kebencian dan ambisi ibunya seolah menurun kepadanya. Ketegangan antara Ciung Wanara dan Haryang Banga semakin meruncing dari hari ke hari. Masing-masing memiliki pendukung di kalangan pejabat dan prajurit istana. Prabu Permana di Kusumah berusaha mendamaikan kedua putranya. Namun persaingan memperebutkan pengaruh dan tahta terlalu kuat. Perbedaan karakter dan latar belakang juga memperkeruh suasana. Konflik terbuka pun tak terhindarkan, membawa kerajaan ke ambang perang saudara yang memilukan. Untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih besar dan kehancuran total kerajaan Galuh, Prabu Permana di Kusumah mengambil keputusan yang berat namun bijaksana. Ia memutuskan untuk membagi kerajaan Galuh menjadi dua bagian yang sama besar. Sungai Cipamali, Sungai Pemali, ditetapkan sebagai batas alaminya. Ciung Wanara diberikan kekuasaan atas wilayah kerajaan di sebelah barat Sungai Cipamali, sementara Haryang Banga mendapatkan wilayah di sebelah timur sungai tersebut. Kisah Ciung Wanara ini memberikan pelajaran berharga tentang bahaya iri hati dan ambisi kekuasaan yang membabi buta, seperti yang ditunjukkan oleh Dewi Pangrenyep, yang membawa kehancuran bagi dirinya dan perpecahan dalam kerajaan.
Legenda ini juga menekankan bahwa kebenaran dan keadilan, meskipun tersembunyi atau tertindas, pada akhirnya akan terungkap berkat pertolongan Allah dan keberanian untuk mencarinya. Kesabaran dalam menghadapi cobaan, keberanian seperti Ciung Wanara, serta pentingnya mengakui kesalahan dan berbuat adil menjadi intisari moral cerita ini, mengingatkan bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.